Jadilah pemutus rantai. Anak-anak muda dengar. Kau nggak harus seperti orang tuamu. Anak-anak muda dengar saya baik. Mungkin kau berkata, Pak, orang tua saya kayak gitu, saya juga pasti kayak gitu. No. Kau bisa jadi generasi yang mengubah segalanya. Boleh katakan amin? Bapak Ibu Saudara sekalian, wow, luar biasa. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba caplek kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan yang percaya Yesus luar biasa, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Tuhan itu baik. Dan senang sekali bisa beribadah bersama dengan saudara di ibadah pertama di tahun 2025. Saya bersuka cita sekali dan saya sebagai gembala mengucapkan selamat tahun baru bagi setiap saudara dan banyak jemaat yang berada di live streaming. Doa saya tahun 2025 Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Ada berkat yang baru, ada banyak kesempatan yang baru buat saudara. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun penuh berkat buat kita semua. Boleh katakan amin? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya tahu saudara udah capek karena tadi malam udah begadang ya. Tadi saya lihat ada beberapa anak-anak diajak, anak-anak udah menguap Bapak Ibu Saudara karena mungkin capek karena tadi malam. Tapi saya sangat menghargai kehadiran saudara. Saya sendiri juga tadi malam sampai malam. Dan boleh saya lihat tangan-tangan yang tadi malam ibadah jam 10 datang. Boleh nggak lihat tangannya? Wih, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Keren banget saudara ya. Bagi yang nggak datang rugi karena banyak jemaat duduk di kursi sekolah minggu saudara. Dan kemarin malam pertama kalinya mimbar ini didudukin sama jemaat Tuhan ya. Dan saya lihat itu sebagai sesuatu yang dahsyat. Kemarin saya masih ingat sekali di pikiran saya dikasih tahu sama Asyir kursi udah habis, udah nggak bisa masuk jemaat. Gimana kalau ditolak? Tapi saya itu hatinya, aduh kalau nolak jemaat itu gimana? Saya turun, saya mau minta maaf, saya mau doain jemaat. Tapi saya turun itu jemaat udah kayak demo Bapak Ibu Saudara. Mereka semuanya, biarkan kami masuk Pastor, biarkan kami masuk. Saya jadi takut Bapak Ibu Saudara kalau diserbu ya kan. Jadi saya bilang, waduh gimana Tuhan kasih hikmat, pergi ke ruang sekolah minggu, ambil semua kursi sekolah minggu. Puji Tuhan, tetap penuh, tetap terisi dan semuanya bisa tertampung. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Dan tadi malam saya buat nubuatan tahun depan tutup tahun nggak di sini, di tempat lebih besar. Amin. Ya. Sekali lagi kita nggak boleh mendahului yang punya mall. Haleluya. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya mau lanjutkan khotbah tadi malam. Bagi saudara yang tadi malam tidak hadir, nggak apa-apa. Saudara nanti bisa ikuti lewat online. Puji Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Puji Tuhan. Dengan semangat ya. Ibadah pertama bacanya harus semangat, responnya harus semangat. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Aminnya harus lebih semangat lagi nanti. Ayo, 1, 2, 3. Ya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kita diingatkan 18, ayat 18. Bahwa kita nggak perlu ingat-ingat lagi apa yang terjadi di tahun 2024. Mungkin banyak kekecewaan, masalah, persoalan. Kita nggak usah ingat. Kita pandang aja ke depan. Boleh katakan amin? Kenapa bulan ini dimulai dengan bulan Januari? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok sebenarnya bulan pertama itu selalu Januari? Nah itu sebenarnya dari mitos. Kalau saudara lihat kalender kita itu, Januari itu sebenarnya diambil dari satu yang namanya Janus. Itu adalah satu dewa. Kita nggak percaya dengan itu, tetapi kita belajar dari maknanya. Saudara, Janus memiliki 2 muka. Satu ke depan, satu ke belakang. Kita mulai tahun, kita lihat ke depan, tapi kita juga lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, memang banyak kekecewaan, banyak masalah, banyak persoalan yang mungkin hari ini belum selesai. Tapi hari ini kita jangan cuma lihat ke belakang, tapi kita lihat ke depan, karena memang di belakang ada masalah, persoalan, tapi di depan ada pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Boleh katakan apa? Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Karena itu ayatnya tepat, nggak usah ingat-ingat yang dahulu. Ya, jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Gak usah ungkit-ungkit tahun lalu. Tahun lalu boleh ada masalah. Tahun lalu suami saudara boleh salah. Tahun ini dimaafkan, Bu. Loh, gak mau, Bu. Bu, tahun lalu suami salah, tahun ini dimaafkan. Nggak ikhlas aminnya, ya. Nggak apa-apa. Kita mulai tahun ini semuanya baru. Ya, jadi udah apa yang sudah terjadi kemarin itu zaman purba. Ayo kita pandang ke depan. Kenapa? Karena ayat 19 lanjutkan. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sama-sama. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang apa?
belantara. Saudara, itulah pesan Tuhan buat saudara, yaitu tahun 2025, tahun all things new. Ulangin sama-sama, apa? All, segala sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat semuanya baru. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan membuat semuanya baru. Ya percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan hari ini juga ada sesuatu yang baru yang dialami oleh teman-teman saya di sebelah kanan. Mungkin saudara lihat di sebelah kanan saya itu pakai baju hitam. Kenapa? Apa pasukan tertentu? No. Mereka adalah orang-orang yang hari ini akan dibaptis. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. 100 orang akan dibaptis hari ini. Tuhan itu baik. Dan saya bersyukur untuk kesempatan setiap tanggal 1 selalu saya baptis. Doakan supaya saya tidak jatuh, Bapak Ibu Saudara. Karena tahun lalu yang ibadah sore saya hampir nggak bisa khotbah karena baptis 100 orang sendirian ya. Oke. All things new. Sekali lagi sama-sama katakan apa? All. Nah, tadi malam saya sudah menyampaikan, sedikit mengulang, bahwa untuk kita mengalami all things new, kita harus memperbesar kapasitas kita. Doa saya, jemaat Tuhan, tahun 2025, engkau memperbesar kapasitas. Yang mau kasih tahu kanan kiri, memperbesar kapasitas. Bukan berarti beratnya naik supaya bisa nampung makan lebih banyak. No. Tetapi memperbesar kapasitas hati kita. Kita belajar dari Daud tadi malam, bahwa Daud melewati banyak tantangan di dalam hidupnya, dia memperbesar kapasitas hidupnya. Dia bisa memperbesar kapasitas hatinya. Karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru di dalam dirinya. Yaitu dia dari seorang gembala, dia jadi raja. Dan tadi malam kita udah belajar 3 rahasia Daud untuk memperbesar kapasitasnya. Yang pertama adalah dia menjaga hatinya. Sama-sama tepuk dada katakan jaga hati. Ya, kadang-kadang yang membuat kita nggak bisa nerima yang baru adalah kita nggak jaga hati. Jadilah orang di tahun 2025 ini yang besar hati. Kita nggak usah iri sama orang. Kita nggak usah jengkel kalau lihat orang diberkati. Jadilah orang yang kalau lihat orang lain sukses, kita ikut bahagia. Karena kita juga yakin, kalau Tuhan bisa berkati orang itu, Tuhan juga bisa berkati saya. Ada amin? Jadi besar hati, nggak usah sirik. Nggak usah terlalu banyak ngomentari orang. Tahun ini, jadikan tahun kita jangan kepo. Kasih tahu kanan kiri, jangan kepo. Ya, kalau 2024 saudara banyak kepoin orang, tahun ini nggak usah. Jadi besar hati. Lihat orang bahagia, kita nggak usah komentarin. Kita doakan mereka. Kita pun juga nanti pasti diberkati Tuhan. Yang percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang penting jaga hati tahun ini. Karena tahun ini hati kita akan banyak mengalami ujian. Jaga hatinya. Besar hati, jangan kecil hati. Jangan sempit pikirannya. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus kuatkan diri dengan pujian penyembahan. Kekuatan Daud terletak di Mazmur. Dari 150 Mazmur, Daud menulis 75. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dia belajar menanti-nantikan Tuhan. Dia belajar untuk menunggu Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kalau sesuatu sudah ditentukan Tuhan, percuma kita maksa. Pemaksaan kita jadi sesuatu yang sia-sia. Seringkali dalam hidup, the only thing we can do, hal yang bisa kita lakukan adalah kita menanti-nantikan Tuhan. Wait on the Lord. Tunggu Tuhan. Percayalah Pak Bu, saat kita menunggu dan kita tetap berharap kepada Tuhan, itu nggak akan pernah sia-sia. Sebab firman Tuhan berkata, harapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan ya paling meriah buat Tuhan. Itu khotbah tadi malam. Nah, hari ini saya mau lanjutkan tentang memperbesar kapasitas. Hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang lain. Kalau tadi malam kita belajar dari raja siapa? Daud. Hari ini saya mau membahas seorang raja yang saya rasa saudara nggak pernah dengar pembahasan ini di gereja. Dan dalam hidup saya pun saya nggak pernah khotbah tentang orang ini. Jadi ini nggak bisa diulang, ini bukan khotbah ulangan, ini bukan khotbah yang saya pernah khotbahkan. Ini sesuatu yang baru. Karena ada satu kisah di dalam Alkitab, saudara hari ini bisa perhatikan tentang seorang raja. Ya sebenarnya Tuhan itu siapkan sesuatu yang baru. Yaitu Tuhan siapin kemenangan, pembebasan bagi dia dan kerajaan Israel. Tapi karena sesuatu kesalahan yang dia buat, itu membuat dia nggak bisa menerimanya. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang raja, namanya Raja Yoas. Raja siapa Bapak Ibu? Yoas. Ayo kita buka sama-sama. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 20. Ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14 sampai 20. Nah biasanya banyak orang nggak tahu cerita ini karena di awal tahun kan selalu gitu. Oh saya mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi sampai hari ini kan belum kan? Nah biasanya sampai Imamat udah berhenti saudara. Nah jadi hari ini saya mau tunjukkan sama saudara tentang Yoas ini. Ada hubungannya sama Elisa dan Ahab. Ahab itu raja punya istri namanya
ibu Ahab ya. Isabel yang membuat Elia depresi. Kita tahu kisah itu ya. Elia jadi depresi karena Isabel. Nah, Ahab ini dia dikalahkan sama Yehu. Nah, kita bahas itu nanti. Keren banget ceritanya. Saya waktu dapat ini benar-benar excited untuk cerita ini sama saudara. Saya akan baca ayat 14, saudara 15 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." 15. Elisa kepadanya, apa? "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu berkatalah ia kepada raja Israel, maksudnya kepada Yoas. Dikatakan, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, diurapi tangannya. Ayat 17, serta bukalah, berkatalah Elisa, apa? "Panahlah," lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai," apa saudara? Ih, keren banget. Itu juga nubuatan Tuhan buat saudara. Tahun ini saudara lihat panah menuju tahun 2025. Hari ini Tuhan akan berikan kemenangan besar buat saudara. Boleh katakan amin. Wih, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ini pesan profetis. Keren banget cerita ini. Sesudah itu berkatalah ia, "Ambil anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Jadi pertama dia disuruh apa? Memanah, terus diambil, terus disuruh pukulkan ke tanah. Lalu dikatakan, lalu dipukulkannya lah 3 kali. Kemudian ia apa? Stop ya. Ayat 19 saudara. Tetapi gusarlah, boleh sama-sama, kepadanya serta berkata apa? "Seharusnya kau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Ayat 20 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian apa? Tahun. Percaya sama-sama kita katakan. Nah, ini yang terjadi di awal tahun, pergantian tahun. Jadi ada seorang raja namanya Yoas. Siapa Bapak Ibu Saudara? Yoas. Siapa Yoas? Saya mau cerita sedikit sama saudara. Ya, seperti orang Majus, saya mau kasih saudara backgroundnya tentang Yoas. Saya catat Yoas ini siapa? Yang pertama, Yoas ini adalah seorang raja yang menggantikan papanya. Namanya Yoahas. Jadi nama orang Israel itu mirip-mirip. Dari Yoahas jadi Yoas. Nah, papanya ini seorang raja yang jahat. Papanya ini suka nyembah berhala, nyembah Baal. Seperti Yerobeam. Itu raja yang pertama yang membawa penyembahan Baal ke Israel. Nah, jadi Yoas menggantikan Yoahas dalam keadaan bangsa Israel ini dijajah sama tentara Aram. Pada saat itu Aram itu kuat banget. Dan Yoahas kalah telak. Dan dia mati. Yang menggantikan adalah Yoas. Yoas mewarisi kerajaan Israel ancur-ancuran. Nah, Yoas papanya namanya siapa? Nah, Yoahas punya papa. Namanya Yehu. Ulangin sama-sama siapa? Nah, depannya Y semuanya ya saudara ya. Yehu. Jadi Yehu ini seorang raja generasi pertama. Yehu ini siapa? Nah, Yehu ini yang mengalahkan Ahab. Jadi karena Ahab ini jahat banget, Ahab ini suka bunuh nabi-nabi, Ahab ini nyembah berhala, Yehu ini diurapi sama Tuhan untuk mengalahkan Ahab. Bener. Yehu bersama dengan Elisa, yang nanti kita akan bahas. Nabi itu ada 2 yang terkenal. Elia digantikan dengan siapa? Elisa. Nah, Yehu ini kerjasama sama Elisa. Elisa mengurapi, Yehu perang. Dan akhirnya Ahab mati, dikalahkan. Yehu jadi raja. Oh hebat, sukses. Tapi dia punya satu kesalahan. Meskipun dia sukses, dia cinta Tuhan. Tapi dia tetap suka nyembah berhala. Nah ini salahnya. Jadi ada Yehu, Yoahas, baru terakhir yang kita bahas hari ini namanya siapa? Saudara, Yoas ini mewarisi satu kerajaan yang dibawa jajahan Aram. Kacau balau. Nah kalau saudara dan saya perhatikan, gak tersisa apa-apa. Di 2 Raja-Raja 13 ayat 7, mundur sedikit.
Ini saya cerita background dulu. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Maksudnya apa? 2 Raja-Raja 13 ayat 7. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahaz selain daripada 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti apa? Jadi hancur kerajaan ini. Kacau balau. Memasuki kerajaan, dengan sebuah masalah dan persoalan. Mungkin hari ini saudara juga mengalami yang dialami sama Yoas. Engkau masuk tahun ini kacau balau hidup. Rumah tanggamu lagi kacau. Pekerjaanmu sedang kacau. Kesehatanmu lagi kacau. Tapi hari ini ada janji Tuhan buat saudara. Kau boleh memasukinya dengan kacau tahun 2025. Tapi nanti engkau akan lihat di akhir tahun ada pemulihan dan berkat pertolongan Tuhan buat saudara. Boleh katakan amin. Kenapa? Karena Nabi Tuhan Elisa mengurapi Yoas. Satu saat Elisa udah mau mati. Karena ingat, satu saat semua orang meskipun dia orang hebat, orang kudus, satu saat semuanya pasti akan mati. Gak ada yang kebal sama kematian. Tapi kita gak usah takut, kita mati pasti masuk. Siapa yakin di sini mati pasti masuk surga? Angkat tangan. Yang mau duluan angkat tangan. Oh gak ada Bapak Ibu Saudara ya. Tapi semua orang akan mati. Nah, kenapa Yoas ke Elisa? Karena Elisa ini temannya engkongnya. Nyambung semuanya. Yoas datang ke Elisa. Kenapa? Dia udah kehabisan cara. Dia nggak bisa ngalahkan Aram. Sekarang nabinya Tuhan mau mati. Karena itu dia nangis. Bapak, jangan mati dulu. Ini belum selesai masalahnya. Dan di situ Tuhan mendengar doanya. Tiba-tiba Elisa di perbuatan terakhirnya sebelum dia mati, dia suruh ambil panah. Dilemparkan panahnya, dikatakan ini adalah simbol di mana Tuhan pasti akan berikan kemenangan atas dirimu. Dari sini saya belajar sesuatu tentang Tuhan. Yoas memang bukan orang baik. Dikatakan firman Tuhan, Yoas itu melakukan yang jahat juga. Tapi di saat dia mau bertobat, Tuhan memberikan dia kesempatan yang kedua. Doa saya juga, Tuhan hari ini berikan saudara kesempatan yang kedua. Boleh katakan amin? 2024 mungkin saudara buat kesalahan. Tapi gak usah kecil hati. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua dan kemenangan buat kita. Tepuk tangan boleh lebih mantap lagi buat Tuhan. Yes. Yoas kasih kesempatan kedua. Dikasih sesuatu yang baru. Ayo, panah itu lemparkan. Kamu dikasih kemenangan. Tetapi sayangnya, sayang banget. Yoas menyia-nyiakan kesempatan itu. Setelah dia, kita tadi udah baca, menarik busur, yang pertama, disuruh ambil panahnya, disuruh pukulkan kemana? Tanah. Tapi dia hanya memukul 3 kali. Berapa kali Bapak Ibu? Dan itu buat Elisa marah. Aduh sayang banget, kok kamu cuma pukul 3 kali? Seharusnya, kalau kamu pukul 6 kali, kamu bisa ngalamin semuanya. Tapi sayangnya, karena kamu cuma pukul 3 kali, kamu gak nerima itu. Saya khawatirnya, yang dialami sama Yoas juga akan kita alami kalau kita gak belajar dari peristiwa ini. Karena Tuhan udah berikan janji itu buat kita. Bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru, yang percaya katakan amin. Tapi kalau engkau seperti Yoas, dan engkau buat kesalahan itu, maka engkau gak akan pernah bisa menerima sepenuhnya. Doa saya jemaat GSJS, terutama saudara yang hadir di ibadah pertama ini, saudara mengalami semua janji Tuhan secara penuh tahun ini. Amin. Tetapi seringkali yang menghalangi berkat itu, bukan dari luar. Seringkali yang menghalangi berkat dan janji Tuhan dari tahun ke tahun, itu bukan iblis saja. Tapi seringkali adalah karena diri kita sendiri. Salahnya kasih tahu kanan kiri, salah dewe. Karena jangan-jangan saya catat penghalang dari banyak berkat Tuhan. Itu lahir bukan dari luar, tapi melainkan dari dalam. Ada penghalang. Sama seperti Yoas, ada yang menghalangi dia untuk menerima kemenangan penuh. Hari ini kita mau belajar dari kesalahannya. Supaya kita tidak mengalami seperti yang dia alami. Hari ini saya akan tutup khotbah saya.
ada 3 hal yang menghalangi Yoas untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan doa saya buat setiap jemaat yang mendengar firman ini, kau sungguh-sungguh mendengar, kau sungguh-sungguh memperhatikan, dan kita bisa mengalahkan 3 halangan ini, dan kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Boleh saya tanya, berapa banyak mau mengalahkan 3 halangan ini? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kita mau belajar sama-sama 3 penghalangnya Yoas. Dan 3 penghalang ini juga bisa menghalangi kita. Doa saya, ini gak terjadi dalam hidup saudara. Boleh katakan amin? Oke, ayo kita bahas pelan-pelan. 2 Raja-Raja 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita mundur sedikit. Kita mundur ke ceritanya papanya Yoas. Dan nanti kita mau nyambung apa yang terjadi sama Yoas. Dikatakan seperti ini, saya akan bacakan buat saudara. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ini papanya, Yoahas ya. Ia melakukan apa Bapak Ibu? Jahat di mata Tuhan. Dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tapi perhatikan ayat 4-5, ini bagus. Baca sama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Ya, tetapi kemudian Yoahas memohon dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Ayat 5, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang ini papanya. Ceritanya bagus banget. Keren ceritanya. Dia melakukan yang jahat, terus dia bertobat. Senggol kanan kiri, tobat. Bertobat. Dia bertobat. Dia minta tolong sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia kembali lagi ke dosanya. Udah ditolong, nyembah lagi, nyembah berhala lagi. Lihat, kita lompat ke ayat 10 dan 11. Yoahas kayak gitu ya. Bertobat, jahat. Bertobat, jahat. Diulangi terus. Kita lihat Yoahas sekarang. Dalam tahun ke-30 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ayat 11 baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia apa? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel. Tetapi terus hidup dalam papanya. Dia lihat sendiri. Papanya ini nyembah berhala, hancur hidupnya. Tapi Yoas meniru persis apa yang papanya lakukan. Lihat, itu kesalahan. Kalau kita tarik kembali, Yoas ini kenapa bisa jahat? Saya catat Yoas bisa jahat karena akibat dari teladannya papanya sendiri. Papanya sendiri. Dia lihat papanya ngelakuin apa, dia ngelakuin. Dari situ saya belajar sesuatu ya. Setiap orang tua di ruangan ini punya kewajiban menjadi teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Boleh katakan amin? Ini pesan Tuhan profetis buat orang-orang tua. Dengar baik saudara yang punya anak, saudara sebagai orang tua dengar, jangan sampai engkau gak perhatikan. Engkau harus jadi teladan yang baik. Boleh katakan amin? Kau harus memberikan contoh yang terbaik. Karena tanpa saudara sadari, apa yang saudara lakukan pasti akan dicontoh sama anak saudara. Ada orang tua yang pernah bilang gini, kamu tuh lihat, bilang sama anaknya, kamu tuh lihat oh papa baik itu. Tiruan yang baik, ojo ditiru yang, itu kan nasihat yang kurang tepat. Gak mungkin seorang anak yang masih belum punya pengalaman, yang masih gak bisa membedakan, dia bisa cuma ngambil yang baik. Biasanya tuh, apa yang dilakukan orang tua pasti dicontoh sama anaknya. Biasanya coba lihat, kalau orang tuanya pemarah, anaknya pasti apa? Nggak usah takut jawab. Orang tuanya pemarah, anaknya. Biasanya kalau orang tuanya selingkuh, anaknya juga. Itu kita lihat di luar sana. Jam 10 nggak ada. Jam 12 adanya, saudara. Masalahnya hari ini nggak ada jam 12 tapi saudara. Coba lihat. Orang tuanya cerai, biasanya anaknya juga ikut. Lihat. Itu yang terjadi sama Yoahas. Yoahas udah bertobat, tapi balik lagi. Bertobat, balik lagi. Berubah, balik lagi. Dan itu dicontoh turun-temurun. Dan itu bukan cuma terjadi dari Yoahas ke Yoas. Yang menarik lagi, itu persis yang dilakukan sama engkongnya. Namanya
Yehu. Coba buka ayatnya. 2 Raja-Raja 12. Ayat 2 sampai 3. Coba, ini keren banget ceritanya. Ini semuanya ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah cerita yang ngeri banget sebenarnya. 2 Raja-Raja 12 ayat 12. Sampai ayat 2 sampai ayatnya ketiga. Ayo. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama iman Yoyada. Tapi coba baca ayatnya ketiga. 1, 2, 3. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban. Bertobat, melakukan yang benar. Dia kan gantiin Ahab, menyembah berhala. Dia udah bertobat, tapi tetap ada penyembahan berhala. Dan diturunkan ke anaknya Yoahas, diturunkan ke cucunya, namanya siapa Bapak Ibu? Berubah sih. Setiap generasi berubah sih. Tapi berubahnya nggak seterusnya. Berubahnya namanya setengah-setengah. Ulangin sama-sama, berubahnya apa saudara? Itu penghalang pertama. Kalau saudara punya ini, kau nggak bisa nerima sesuatu yang baru. Apa penghalang pertamanya Yoas? Catat baik-baik. Yaitu perubahan yang setengah-setengah. Ulangin sama-sama, perubahan yang apa saudara? Senggol kanan kiri, jangan setengah-setengah. Kalau mau berubah Pak Bu, berubahnya jangan setengah, berubahnya harus total. Sama-sama katakan total. Total. Yoas punya papa, punya engkong, tiga-tiganya berubah. Tapi setengah-setengah. Bertobat, gak terlalu penuh bertobatannya, balik lagi. Kita kadang-kadang kayak gitu juga gak sih? Kita tahun baru selalu mau berubah. Setuju gak Pak Bu? Setiap tanggal 1 Januari selalu pasti ada perubahan. Wah, namanya New Year's Resolution. Ayo, resolusi saudara apa awal tahun ini? Oh, nggak ada yang punya ya? Whatever will be. Kue sera-sera gitu ya saudara ya. Resolusinya biasanya apa? Saya mau baca Alkitab sepenuhnya. Biasanya tanggal 1 Januari buka Kejadian. Maka Allah menciptakan langit dan bumi, maka roh Allah melayang-layang di atas muka bumi. Sampai Desember 31, rohnya masih melayang-layang di atas muka bumi. Itu setiap tahun saya pakai guyonan ini, saudara juga tetap tertawa. Kenapa? Karena saudara yang saya maksud, Bapak Ibu Saudara. Benar, lihat itu ayat 2. Biasanya semangatnya cuma tanggal 1. Selalu tanggal 1 di semua status, New Year, New Me. Kalau ada malaikat di sini, dia akan bilang, karena perubahan itu biasanya paling lama 1 minggu. Tahun ini saya mau berubah. Tahun ini saya mau bertobat. Tahun ini saya mau. Karena itu saya nggak pernah heran. Setiap bulan Januari, gym selalu penuh. Coba nanti saudara pulang, saudara ke gym, pasti penuh. Saudara ke gym, semua gym deh. Januari itu pasti penuh. Kenapa? Semua orang resolusinya banyak yang sama. Tahun ini saya mau kurus, benar nggak? Wah, tahun ini saya mau diet. Saya mau kayak Pastor Michael. Turun 30 kilo. Haleluya. Tapi boleh saya tanya, setiap tahun saudara resolusinya itu. Hari ini udah kurus belum? Banyak yang belum. Kenapa? Karena selalu cuma Januari, Februari udah lupa. Kenapa? Februari Sincia. Cia babi saudara. Udah lupa. Begitu masuk nanti, tahun ini Sincianya tanggal berapa ya? Nah, wis hafal dong, wis hafal, wis babi kecap. Waduh, bayang no itu gule. Gini. Setiap tahun sama aja. Coba setiap Januari, catering diet pasti laku. Januari itu teman saya punya catering diet selalu seneng. Kenapa? Semuanya ganti. Saya mau catering. Bulan Januari, saya mau makan sehat. Tapi biasanya Februari udah dibatalin. Kenapa? Gak guna, gak dimakan. Saya bersyukur, resolusi saya kurus tidak tertunda, berhasil. Dari tahun ke tahun ada perubahan. Dan tadi saya lihat-lihat ibadah-ibadah tahun-tahun lalu. Saya screenshot beberapa muka saya, boleh nggak ditampilin? Saya mau show off dikit, saudara. Ada nggak? Ada nggak? Nah itu dia. Iyalah, masa saya kurus, masa nggak pamer, saudara? Saya nggak bisa kelihatan. Sebentar. Sebelah kiri tahun 2023 1 Januari. Itu berat saya 98 kilo.
Tahun lalu itu yang tengah, 1 Januari 2024, berat saya 88 kilo. Itu yang paling kanan, saya tadi malam beratnya 70 kilo, haleluya. Tuhan baik, terima kasih. Kayak orang beda ya saudara ya. Kayak habis sakit gula memang saudara. Yang kiri itu ngeri banget saudara ya. Aduh. Tapi saya cuma kasih contoh ini karena nunjukin ya. Yang buat saya bisa jadi gini. Yang buat saya tiba-tiba bisa six pack. Itu karena perubahan saya itu gak setengah-setengah. Perubahan saya itu total. Bagi saudara yang pernah dengar ceritanya, tahu gak saya kurus karena apa? Oh, gak ada yang, ini jemaat baru semuanya ya, Natal kemarin. Saya karena apeng kan, inget toh? Karena saya makan ngomongin sama mbaknya kok putih dan gemuk kayak babi gitu. Nah, sejak hari itu saya buat perubahan total. Sama-sama katakan apa toh? Total. Saya merubah gaya hidup saya 100%. Saya nggak makan babi, saya nggak makan lemak, saya nggak makan minyak. Setiap hari, sampai hari ini cuma makan dori sama ayam, dada ayam. Cuma itu aja. Ini Natal banyak Christmas dinner. Saya Christmas dinner, setiap kali saudara boleh tanya sama semua yang makan sama saya Christmas dinner. Saya nggak pernah makan yang lain. 2 kali saya makan all you can eat. Saya nggak makan. Saya cuma menonton orang makan all you can eat. Saudara tahu betapa menderitanya itu bagi saya? Orang makan bakar-bakar di depan saya cuma lihat, saya nggak kerasa, mulai tes. Tapi saya ngomong, no, nggak boleh. Kalau saya kembali, saya nggak akan berubah, saya akan kembali seperti yang lama. Sadar nggak sih Pak? Kadang-kadang kita nggak pernah nerima sesuatu yang baru. Karena seringkali perubahan kita itu cuma setengah. Karena itu sudah nggak pernah berubah dari tahun ke tahun. Udah 1 tahun lewat, apa yang berubah coba dalam hidup saudara? Nggak ada. Karena itu saya catat, gak heran banyak manusia nggak pernah lihat perubahan nasib. Kenapa? Karena nggak ada perubahan yang total, nggak ada keputusan untuk berubah sepenuhnya. Kalau hari ini saudara ingin menerima sesuatu yang baru, perubahan saudara saya catat harus total dan konsisten. Ulangin sama-sama, total dan apa? Kalau saudara mau berubah jadi lebih baik, berubahnya total. Bertobatnya total. Boleh katakan amin? Kalau saudara mau bertobat, konsisten di situ. Jangan sampai kayak Yoas. Seandainya Yoas itu melakukan perubahan total dari dosa nenek moyangnya. Itu kan dosa nenek moyang dari Yehu, Yoas. Oh, dia pasti beres masalahnya. Beres. Seandainya dia jadi pribadi yang mematahkan kutuk keturunan itu. Beres kisah hidupnya. Kadang-kadang kutuk keturunan itu, saudara nggak perlu ngundang Daud Tony untuk doain. Itu sahabat saya, saudara boleh minta doa. Tapi seringkali ada hal yang saudara nggak perlu hamba Tuhan untuk doain. Kadang-kadang saudara sendiri yang harus matain kutuk itu sendiri. Doa saya tahun ini menjadi tahun saudara patahkan kutuk keturunan. Engkau berubah, engkau nggak sama lagi seperti generasi sebelumnya. Boleh katakan amin, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buatnya. Sayangnya, Yoas gak berubah total. Setiap kali mau berubah, balik lagi. Apa yang terjadi? Fast forward. 2 Raja-Raja 17 ayat 22-23. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Lihat. Yoas punya kesempatan berubah. Mengalahkan Aram. Untuk dia gak nyembah berhala. Tapi karena dia gak berubah total. Apa yang terjadi? Ayat 23 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya. Seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya kemana Bapak Ibu? Ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari. Karena kesalahan satu orang, namanya Yoas. Kesempatan nih, dikasih sama Tuhan kesempatan. Ngalahkan Aram. Tapi karena dia perubahannya cuma setengah-setengah. Dia nggak dapat. Tahun ini Tuhan udah kasih janji sama saudara. Tahun ini luar biasa. Tahun ini sesuatu yang baru. Tapi kalau engkau nggak mau berubah secara total, engkau nggak mau berubah hidupmu sendiri, mungkin di akhir tahun nanti engkau nggak akan ngalamin. Tapi hari ini saya nggak tahu dengan saudara, tapi hari ini saya punya tekad. Saya mau berubah total. Apa yang buruk di tahun 2024 saya mau tinggalin. Saya mau berubah jadi lebih baik. Saya mau konsisten, saya mau berubah total. Dan saya percaya saya akan lihat sesuatu yang baru. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadilah pemutus rantai. Anak-anak muda dengar. Kau nggak harus seperti orang tuamu. Anak-anak muda dengar saya baik. Mungkin kau berkata, Pak, orang tua saya kayak gitu, saya juga pasti kayak gitu. No. Kau bisa jadi generasi yang mengubah segalanya. Boleh katakan amin?
Generasi berikutnya ini bukan generasi yang kalah, bukan generasi strawberry. No, saya nggak menubuatkan itu atas generasi ini. Doa saya, nubuatan saya buat generasi yang baru ini. Engkau bukan yang dipencet sedikit hancur. No. Tapi engkau generasi yang paling kuat, generasi yang paling maju. Generasi yang akan mengubah banyak kesalahan-kesalahan masa lalu. Yang percaya kasih tepuk tangan buat generasi berikutnya. Yang percaya katakan amin. Sekarang yang kedua. Yang pertama, penghalangnya Yoas, apa Bapak Ibu Saudara? Perubahan yang apa? Setengah. Yang kedua, 2 Raja-Raja 13 ayat 15. Coba kita buka. 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Kita lompat sedikit karena waktu. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Ayat 19 baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kusra abdi Allah itu kepadanya, serta berkata apa? Seharusnya engkau memukul apa? 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habisnya. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Di sini kita lihat ya, dikasih kesempatan. Ayo pukulkan ke tanah. Tuhan kasih kesempatan. Kesempatannya bukan cuma diampuni, tapi diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ayo panahkan ke arah Aram. Sampai. Elisa bernubuat atas Yoas. Kamu akan menang. Terus ada instruksi berikutnya. Pukulkan ke tanah sekarang panah itu. Tapi Yoas dikatakan pukulnya cuma berapa kali? Gak ada yang salah tentang 3 kali. Saya mencari banyak buku. Saya tuh kalau buat khotbah, saya tuh harus baca buku banyak sekali. Saya belajar. Apa yang salah tentang 3 kali? Kenapa kok Elisa marah? Dipukulnya hanya berapa kali? Dan saya menemukan nothing wrong with 3 times. Tapi kenapa Elisa jadi marah? Saya catat Elisa jadi marah bukan karena 3 kalinya. Elisa jadi marah karena dia berhenti. Karena dia apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan dia memukulnya 3 kali, lalu dia berhenti. Yang buat Elisa marah, yang buat Elisa kecewa adalah, why did you stop? Ngapain kamu tuh berhenti? Karena saya catat berhentinya Yoas memukul panah itu, menunjukkan sama Elisa, menunjukkan sama Tuhan, dia nggak punya iman. Dia nggak punya apa Bapak Ibu Saudara? Elisa kecewa, aduh. Elisa punya iman yang besar. Orang ini akan dipakai Tuhan untuk mengalahkan Aram. Tapi sayangnya, imannya Yoas gak kayak imannya Elisa. Seandainya Yoas bisa punya iman seperti Elisa, tidak mungkin berhenti. Dia akan pukul itu sampai Elisa menyuruh dia berhenti. Nah, seandainya dia pukul itu 6 kali, maka Yoas akan mengalahkan Aram dan hancur. Tapi hanya karena imannya masih ada keraguan. Bener gak sih? Cuma panah, cuma perkataan. Bener gak sih buat saya? Imannya setengah-setengah. Itu penghalang yang kedua. Yang pertama, perubahan yang apa saudara? Yang kedua yang menghalangi Yoas adalah apa? Yaitu iman yang setengah-setengah. Kasih tahu kanan kiri, imanmu jangan setengah-setengah. Mungkin saudara berkata, Pak, itu kan omongan Bapak. All things new, all things new. Masa mungkin terjadi dalam hidup saya? Pak, Bu, saya mau katakan sama saudara, itu bukan perkataan saya. Itu adalah janji Tuhan. Boleh katakan amin? Yoas menerima nubuatan dari Elisa. Hari ini kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan ini nubuatan dan janji Tuhan atas hidup kita. Ada firman Tuhan berkata, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, semuanya yang baik digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Kasih tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Sayang sekali. Pukul 3 kali. Berhenti. Dia nggak ngalamin penuh. Karena imannya masih setengah-setengah. Kenapa? Apa itu iman setengah-setengah? Yaitu iman yang masih disertai keraguan. Ulangi, iman yang masih disertai dengan apa? Kalau saudara masih ada keraguan, dan saudara masukkan ke iman udah kehilangan arti yang sesungguhnya. Karena di dalam definisinya iman, gak ada kata ragu. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara? Apa definisinya iman? Ibrani 11 ayat 1. Semua harusnya hafal ayat ini. Ibrani 11 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
Apa itu dasar? Dasar pakai kata-kata hipostasis, assurance, blessed assurance. Artinya sebuah kepastian. Ulangin, sebuah apa? Cablek kanan kiri, pasti. Iman itu pasti. Iman itu bukan semoga. Bukan moga-mogaan. Bukan ya semoga ini bisa terjadi. No. Bukan oh semoga all things you know. Tapi iman itu pasti. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Coba buka Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu. Baca dengan suara keras dengan iman. 1, 2, 3 apa? Apa? Yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan apa? Imanmu gak boleh setengah-setengah Pak Bu. Hari ini. Iman itu pasti. Sama-sama sekali lagi iman itu. Iman itu apa? Jangan ragu. Kalau saudara menerima, engkau minta. Katakan itu pasti. Imannya jangan setengah-setengah. Iman kita harus penuh kepada Tuhan Yesus. Karena iman kita yang penuh kepada Tuhan Yesus akan melahirkan jawaban doa kita. Dan percayalah dengan saya, kalau Tuhan udah berjanji, gak ada keraguan sedikit pun, Tuhan pasti akan menepatinya dalam hidup saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Pemain musik silakan naik. Itulah 2 penghalang Yoas. Yang pertama, sekali lagi kita katakan apa? Perubahan yang setengah-setengah. Yang kedua, iman yang apa? Pulang ibadah ini imannya jangan setengah-setengah ya Bapak Ibu ya. Imannya harus penuh, amin. Nah yang ketiga yang terakhir. Apa sih penghalangnya? Coba baca lagi ayat 19, ayat yang terakhir. Kita mau baca dengan suara yang keras. Karena ayat terakhir, ayo kita baca dengan suara yang keras sebelum kita makan ya. 1, 2, 3. Tetapi setelah abdi Allah itu kepadanya serta berkata apa? Seharusnya kau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul. Kenapa enggak 6 kali? Saudara, seharusnya kalau saya jadi Yoas, I don't know about you. Tapi kalau saya jadi Yoas, kalau saya tahu panah ini, tadi dikatakan ayat 17 kan, coba tampilin lagi ayat 17. Dikatakan di ayat 17, panah ini adalah anak panah kemenangan. Anak panah apa saudara? Kalau saya tahu ini adalah panah kemenangan, saya gak akan mukulnya cuma 3 kali. Kalau perlu ratusan kali, setuju gak? Ini kan saya menang. Tapi sayangnya cuma 3 kali. Dari sini saya belajar ada penghalang yang ketiga. Yaitu namanya semangat yang setengah-setengah. Ulangin sama-sama. Semangat yang apa? Cablek kanan kiri. Semangat. Kadang-kadang yang menghalangi kita ya. Itu bukan cuma iman. Karena jemaat itu hidupnya gak semangat. Boleh gak dengan semangat kasih tepuk tangan yang paling meriah? Kita dengar firman juga harus semangat. Saya setiap minggu kalau dengar khotbah di sini, saya pasti semangat. Kenapa dengar khotbah harus semangat? Karena saya tahu setiap firman ini buat saya. Kenapa saya semangat? Karena saya tahu apa yang diucapkan hamba Tuhan di atas mimbar itu pasti digenapi dalam hidup saya. Karena itu saya semangat. Saya paling heran lihat jemaat yang gak semangat dengar khotbah. Sangat-sangat heran. Apalagi kalau dengar khotbah, main handphone, ngobrol sama kanan kiri, main game. Itu saya sedih. Karena seharusnya itu kita tuh semangat sekali. Karena kita udah tahu ini panah kemenangan buat kita. Ada amin? Tapi kenapa ya Yoas jadi gak semangat? Saya catat Yoas jadi gak semangat karena semangatnya udah pudar. Semangatnya pudar karena sudah bertahun-tahun dia mengalami kekalahan. Seringkali kekalahan berkali-kali itu memudarkan semangat kita. Seringkali kita udah terlalu capek kalah. Pak, aku sudah coba, Pak. Pak, jangan kira saya nggak coba. Pak, jangan kira saya nggak berdoa, Pak. Kadang-kadang kekalahan kita di masa lalu itu membuat kita jadi nggak semangat lagi hidup. Ada nggak yang lagi nggak semangat hidup? Pak, percuma, Pak. Ya, tahun demi tahun saya dengar. Gini ya. Saya kasih tahu saudara, kekalahan kita di masa lalu, itu karena panah yang kita pakai itu bukan dari Tuhan. Saya ulangin lagi. Kekalahan kita di tahun 2024 seringkali terjadi. Karena panah yang kita pakai bukan dari Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Tapi hari ini di tahun 2025, di hari pertama ibadah pertama, Tuhan sedang kasih saudara panah kemenangan dari Tuhan.
Boleh nggak lebih semangat lagi untuk menerimanya? Kalau saudara nggak mau juga nggak apa-apa. I'm very excited. Kalau saya sih semangat, jemaat nggak semangat, karena itu saya tetap semangat, saya akan tetap teriak, saya akan tetap memuji Tuhan. Saya nggak pernah terpengaruh, karena saya tahu ini buat saya. Mungkin tahun lalu kegagalan saudara, kekalahan saudara itu karena saudara pakai panah kekuatanmu. Yoas mungkin udah coba ngalahin Arab, nggak bisa, pakai kekuatannya sendiri. Tapi kali ini beda. Kasih tahu kanan kiri, beda. Hari ini Tuhan kasih saudara, semoga kebetulan saudara dengar ini. Hari ini di ibadah ini secara profetis, terima panah kemenangan dari Tuhan. Karena itu engkau harus semangat. Sama-sama katakan semangat. Panah itu udah diberikan kepada. Yang percaya panah kemenangan sudah ada di tangan kita. Kita kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan.